lagi dengan Kak Mantili. Minggu kemarin kita udah belajar mengenai teks prosedur. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks narasi. Sebelum kita membahas materi ini, Kak Mantili mau tanya, apakah kalian pernah mendengar teks narasi atau di sekolah kalian sebelumnya sudah pernah membahas teks narasi? Nah, kali ini di sini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai apa itu teks narasi. Kak Mantili di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertiannya. Nah, pengertian dari teks narasi yaitu merupakan suatu karangan yang menceritakan atau menjelaskan secara detail sebuah kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Beda halnya dengan teks kemarin yang udah kita bahas yaitu mengenai teks prosedur. Nah, kalau minggu kemarin itu kita membahas mengenai cara membuat sesuatu atau langkah-langkah. Nah, tapi di bagian teks narasi ini, di sini kita akan membuat teks yang berdasarkan cerita atau peristiwa yang berdasarkan urutan waktu. Nah, biasanya sih kalau untuk teks narasi ini berdasarkan fakta. Ada, kalau untuk fiksi sih ada juga sih sebagian, tapi pada umumnya kalau untuk teks narasi itu berdasarkan fakta. Nah, peristiwa dalam sebuah teks narasi sendiri bisa benar-benar terjadi maupun hanya imajinasi. Kalau kalian pernah menonton acara Mata Najwa, nah itu kan ada judulnya narasi. Nah, di mana program Mata Najwa ini menghadirkan tokoh-tokoh. Nah, dalam teks narasi tersebut, di sini kita akan menghadirkan tokoh-tokoh, ya. Nah, tujuan dari teks narasi ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk memberikan wawasan kepada pembaca. Nah, di mana penulis tersebut memberikan wawasan apa yang mau dia tuliskan, dari cerita yang mau dia angkat. Nah, untuk yang kedua, memberikan informasi dan pengetahuan. Nah, kalau yang ketiga, menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang yang mengunggah semangat seseorang. Nah, kalau kamu mengikuti program Mata Najwa ini, dia kan menghadirkan tokoh yang berdasarkan fakta ya. Nah, lalu ceritanya itu berdasarkan urutan waktu dari perjuangan hidup seseorang yang menggugah semangat para penontonnya dalam cerita tersebut. Nah, ciri-ciri teks narasi ada juga menurut si Goris Keraf. Antaranya yaitu ada 4. Ya, ada 4 ciri-ciri karangan narasi menurut Goris Keraf. Yang pertama yaitu karangan narasi menonjolkan unsur pengetahuan atau tindakan. Yang kedua, karangan narasi dirangkai dalam urutan waktu. Untuk yang ketiga, karangan narasi berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Dan yang keempat, karangan narasi memiliki konfiks. Nah, di sini karangan narasi ini dia itu menceritakan atau menonjolkan perbuatan dari tokoh-tokoh tersebut, tindakannya bagaimana.
Dan cerita teks narasi ini dirangkai dalam urutan waktu. Jadi ceritanya itu berdasarkan waktu. Bisa saja ceritanya waktu masa lampau dan diceritakan lagi masa kini. Nah, lalu untuk karangan narasi ini juga berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Nah, mungkin para pembacanya atau para penontonnya bertanya apa yang terjadi dari cerita dari judul karangan narasi tersebut. Ya. Nah, dalam teks narasi ada juga strukturnya. Nah, dalam teks tersebut ada 4. Yang pertama yaitu orientasi, di mana orientasi ini pada bagian ini penulis mengungkapkan tokoh dan hubungan antar tokoh pada cerita. Lalu di bagian orientasi tersebut juga penyajian teks narasi ini menghadirkan tokoh, penokohan, latar tempat, latar cerita, dan latar waktu, dan latar suasana juga. Dan disajikan pada bagian awal. Nah, bagian ini juga perlu dibuat semenarik mungkin karena menjadi kesan pertama para pembaca agar dapat membaca teks narasi sebelumnya. Nah, di sini kita akan menulis atau membuat teks tersebut di bagian orientasi semenarik mungkin agar pembaca bisa tertarik atau penasaran dengan judul cerita yang mau kita angkat ini. Ya. Lalu untuk yang kedua yaitu komplikasi. Nah, komplikasi ini bagian yang menghadirkan atau yang menunjukkan konflik yang nantinya akan berkembang dan makin rumit hingga mencapainya satu permasalahan yang setelahnya berangsur-angsur menghilang. Nah, di bagian komplikasi ini juga penulis mulai mengenalkan permasalahan yang terjadi kepada pembaca. Nah, kemudian konflik ini akan mengembangkan cerita yang menghadirkan suasana menegangkan atau seperti seolah-olah penulis itu membuat suasananya yang seperti penasaran atau menegangkan. Bagaimana ini ceritanya? Nah, ini di bagian dari komplikasi. Lalu ada lagi di bagian konflik. Nah, di bagian konflik ini menyajikan cerita yang terjadi. Nah, konflik yang terjadi di bagian komplikasi ini perlahan-lahan akan diselesaikan. Nah, penulis akan menyajikan jalan keluar permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut. Kalau di koda di bagian ini, koda ini bagian teks narasi yang menyajikan akhir. Nah, akhir dari cerita tersebut. Di bagian koda ini, penulis akan menentukan akhir dari ceritanya seperti apa, apakah berakhir bahagia, sedih, dan menggantung. Nah, bisa diambil kesimpulan ya bahwa kode ini bagian dari penutup. Nah, kamu ingat ya bahwa di dalam struktur teks narasi ada 4. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga konflik, dan yang keempat koda atau penutup. Nah, di sini Kak Mantili juga akan memberikan contoh teks narasi yang terdiri dari 4 struktur.
Nah, kita bisa baca ya di bagian orientasi. Di sini ada cerita mengenai Andre Hirata Seman Said. Nah, Andre Hirata Seman Said Harun lahir di Pulau Belitung 24 Oktober tahun 1982. Andre Hirata merupakan anak keempat. Ayahnya bernama Seman Said Harun Nayah dan ibunya bernama N.A. Matsura. Nah, lihat di bagian ini, teks narasi ini menghadirkan tokoh. Ya, di bagian orientasi dia menghadirkan tokoh dan waktunya. Ingat ya, kalau teks narasi tersebut itu menceritakan berdasarkan urutan waktu. Nah, di sini juga dia menceritakan sosok seorang Andre Hirata yang lahir di Pulau Belitung. Nah, anak keempat, ayahnya bernama Seman Said dan Harunaya, ibunya bernama N.A. Matsura. Lalu di bagian komplikasi, Andre Hirata lahir di sebuah desa yang termaksud desa miskin. Letak desa tempat ia lahir berada di pelosok Pulau Belitung. Keterbatasan yang ia alami sewaktu kecil cukup mempengaruhi pribadinya. Dari keterbatasan di sekelilingnya, ia banyak mendapatkan motivasi dalam menjalani hidup. Ia memiliki bakat menulis cerita. Kemampuan menulisnya mampu menghasilkan novel yang pernah menjadi legenda pada zamannya. Bahkan beberapa karya novelnya diangkat menjadi cerita film layar lebar. Berkat hasil karyanya, ia menjadi banyak dikenal orang. Nah, di sini kita melihat ya bahwa di bagian komplikasi ini dia akan menghadirkan konflik yang akan dikembangkan. Nah, dan di bagian konflik ini juga mulai mengenalkan konflik kepada pembaca. Kira-kira apa konflik apa yang akan dia ceritakan dan dia tulis di bagian komplikasi, ya. Lalu yang di bagian ketiga yaitu konflik. Nah, nama Andriarta Hirata sebenarnya bukanlah nama pemberian asli yang diberikan kedua orang tuanya. Orang tuanya memberi nama Akil Brad Barudin ketika ia lahir. Ia mengganti nama pemberian orang tuanya dengan Wathud. Nah, di sini konflik ini dia menyajikan cerita yang akan selesai di bagian ini, yang akan perlahan yang akan selesai ya. Nama Andre Hirata sebenarnya bukanlah nama pemberian asli yang diberikan kedua orang tuanya. Orang tuanya memberi nama Akil Barudin ketika ia lahir. Ia mengganti nama pemberian orang tuanya dengan Wathud. Ya, di sini di bagian komplikasi akan perlahan diselesaikan cerita tersebut. Nah, ada juga di bagian koda. Koda ini kita bisa baca. Wathud kembali mengganti namanya dengan Andre Hirata Seman Said Harun sejak ia remaja. Hal ini dikarenakan ia merasa terbebani dengan nama tersebut. Sampai akhirnya orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Andre Hirata pada nama lahirnya. Nah, di sini bagian penutupnya ya, bagaimana si penulis ini mengakhiri ceritanya. Ya. Di sini juga Kak Mantili akan menunjukkan satu karangan narasi. Nah, karangan narasi tersebut berjudul Perang Surabaya. Nah, kamu bisa lihat ya contoh yang Kakak Mantili tampilkan, dan kamu juga bisa membuat bagian-bagian mana bagian orientasi, komplikasi, konflik, dan koda dari teks narasi yang Kak Mantili tampilkan ini. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan menyambungkan lagi materi kita di pertemuan berikutnya.